dan disampaikan kepada beliau almarhum. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di permintaan dari Sahibul Hajat Kultum saja. Kita selalu sering, bahkan setiap malam selalu kita baca ayat Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini alhamdulillah kita semua hafal ayat ini dan selalu kita ulang-ulang ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa inna nahnu nuhyil mauta, aku yang menghidupkan dari kematian. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku akan tulis semua amal-amal kalian waktu kalian hidup di dunia. Wa atharahum, dan sepeninggal kalian. Mereka, dalam ayat Al-Quran dikatakan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa semua amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita meninggal dunia baru akan dinampakkan, ini loh amal kalian pada waktu kalian hidup di dunia. Kita hidup di dunia sekedar cuma lewat saja. Dunia kama hilil magar wa innama hilil mamar. Dunia sebenarnya bukan untuk tempat tinggal selamanya, tapi apa? Cuma untuk lewat saja. Kita yakin kita semua bakal meninggal dunia. Kita semua bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ajal kita tidak mengetahui kapan datangnya. Ajal tidak lihat muda, tidak lihat tua. Kalau kita lihat almarhum umurnya baru 53 tahun. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa atharahum, sepeninggal mereka. Kita hidup di dunia, kita bakal meninggal. Setelah meninggal, apa yang kita tinggalkan? Almarhum, alhamdulillah, beliau meninggal dunia, insya Allah semoga dalam keadaan husnul khotimah. Dan beliau juga meninggalkan pondok pesantren. Setiap anak yang sholat, setiap anak yang ibadah, setiap anak yang belajar di pondok ini, ganjaran akan mengalir kepada almarhum juga Gus Maksum, juga pendirinya Haji Anwar Hasan. Inilah yang kita harapkan, bagaimana kita setelah meninggal supaya kebaikan kita tidak terputus, supaya kebaikan kita selalu nyambung jika kita berada dalam kubur. Dan kejelekan ikut mati. Kita meninggal, kejelekan juga ikut mati. Tapi yang paling berbahaya apabila dia meninggal tapi kejelekan masih hidup. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang meninggal tapi sepeninggalannya adalah banyak perbuatan maksiat. Bahwa dia mungkin buat tempat maksiat, buat diskotik ataupun apa, atau mendidik orang ke jalan yang tidak benar. Orang ini meninggal, setiap orang berbuat kejelekan, tetap dia dapat kiriman kejelekan dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Maka dari itu, khairun nas man mata matat sayyi'atu. Orang yang baik siapa? Orang yang meninggal, yang mati, kejelekannya juga ikut mati, terputus dari kejelekan. Dan orang yang baik, khairun nas man mata walam yamut sayyi'atu. Orang yang baik walam yamut hasanatu. Orang yang baik adalah mamatat hasanatu.
Orang yang baik, orang tersebut meninggal tapi kebaikannya terus berjalan. Walaupun dia meninggal dunia, tapi terus kebaikan berjalan mengalir dalam kuburan orang tersebut. Nah, dari itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita hidup di dunia ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita baca tadi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ibarat kita sekarang ini ujian di dunia. Ujian untuk kapan? Ujian untuk hari kelak. Sekarang kalau kita dipikir kalau kita menghadapi ujian, khususnya anak-anak yang sekolah kepingin lulus, bagaimana mereka belajar? Dan juga orang-orang yang melamar kerjaan, umpama ada tes untuk masuk kerja, kira-kira sinau apa enggak? Buka, dia berusaha bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan supaya bisa diterima dalam pekerjaan tersebut. Lalu kita hidup di dunia ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian amalnya yang baik? Maka dari itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, sehat afiat, gunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan umur yang diberikan oleh Allah ini untuk selalu beramal soleh. Jadikan harta kita untuk celengan waktu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pesan dari saya bagi teman-teman almarhum Gus Maksum. Kalau memang benar teman karena Allah Subhanahu wa taala diadilkan, dia tetap tidak putus hubungan walaupun beliau almarhum telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang biasa memberikan donatur untuk pondok semoga tidak terputus. Anggap ini celengan untuk akhirat. Kita nyelengi di dunia untuk masa depan, itu pasti kita tinggal. Tidak tahu bisa menikmati celengan atau tidak. Tapi ini celengan untuk hidup selama-lamanya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa harta yang kita keluarkan untuk kebaikan itu hakikatnya adalah milik kita. Dan Nabi SAW ketika beliau telah dikasih kambing oleh seseorang, setelah Nabi keluar pulang, datang tanya kepada istrinya Siti Aisyah, ya Aisyah, mana kambing tadi yang diberi itu? Dijawab oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sudah aku bagikan semua ya Rasulullah, aku berikan kepada orang lain ya Rasulullah, cuma tinggal sisa ini dirang saja. Apa jawab Nabi? Beliau tidak marah, tidak jengkel, tidak adu dengan jawaban istrinya yang menginfakkan kambing yang telah diberikan oleh orang. Jawab Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah bahwa yang kau berikan kepada orang yang kau sedekahkan itu hakikatnya adalah milik kita wahai Aisyah. Dan yang kita makan ini habis, selesai, hilang. Begitu juga kita. Harta yang kita pakai sehari-hari untuk kepentingan kita, keperluan kita, selesai habis sudah. Tapi apabila kita buat untuk kebaikan, insya Allah ini akan kembali kepada kita sendiri. Dan tidak perlu lagu kita orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yakin iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada Allah bahwa kita bakal dihisab, bahwa amal-amal kita akan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya mulai sekarang kita bersiap-siap untuk hari kemudian, bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beramal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar supaya kita semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga almarhum Gus Maksum amal-amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa beliau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau semoga dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, dan keluarga semoga diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid khatimah, mungkin bi husnul khatimah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.